Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak ustazah dalam keadaan baik dan juga sehat ya. Baik, hari ini materi pembelajaran kita adalah kalimat tanya. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kata tanya. Nah, hari ini kita belajar tentang membuat kalimat tanya. Untuk anak-anak ustazah yang belum mempersiapkan bukunya, segera dipersiapkan ya, karena pembelajaran akan segera kita mulai. Dan jangan lupa kita berdoa dulu terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan baik dan juga lancar. Amin ya robbal alamin. Kalimat tanya ialah kalimat yang gagasannya berupa pertanyaan yang bertujuan untuk meminta tanggapan dari seseorang dari pertanyaan yang diajukan. Tanggapan yang digunakan bisa berupa penjelasan yang panjang maupun hanya berbentuk konfirmasi. Nah, itulah pengertian dari kalimat tanya. Kalimat tanya diawali dengan kata tanya, yaitu 5W1H. Apa, mengapa, bagaimana, di mana, kapan, dan siapa yang telah dibuat harus diakhiri dengan tanda tanya. Fungsi dari tanda tanya adalah yang pertama, tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Nah, kalimat tanya yang diakhiri tanda tanya biasanya adalah kalimat yang dimulai dengan kata tanya 5W1H dan juga bisa diawali dengan kata tanya yang diberi partikel kah seperti bisakah, sudahkah, dan benarkah. Nah, contohnya adalah apakah polusi udara dapat merusak paru-paru kita? Bisakah udara kotor bersih kembali? Benarkah susu bisa membersihkan paru-paru? Kemudian, sudahkah kamu ikut mengurangi polusi udara? Nah, dari contoh tersebut bisa dikatakan bahwa partikel-partikel kah itu dapat digunakan pada kalimat tanya. Nah, yang kedua, tanda tanya untuk menandai sebuah kalimat yang diragukan atau belum dipastikan kebenarannya. Tanda tanya pada kalimat ini tidak diawali dengan kata tanya. Namun, tanda tanya ini digunakan pada akhir kalimat, tetapi bisa juga digunakan setelah bagian kalimat yang diragukan. Contoh nih, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961. Nah, baru di akhir dari kalimat itu dapat kita letakkan tanda tanya. Maksud dari contoh tadi itu adalah apakah benar Monumen Nasional itu mulai dibangun pada tahun 1961. Nah, itu kan pernyataan atau kalimat yang masih ragu atau belum dibuktikan kebenarannya, tapi kalimat tersebut sudah mengacu ke arah kalimat tanya. Kemudian contoh lagi, di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah. Apakah benar di Indonesia terdapat 740 bahasa daerah? Nah, di situ terlihat jelas bahwa kalimat tersebut sudah mengarah ke arah kalimat tanya. Oke ya, bisa dipahami anak-anak ustazah. Nah, untuk tugasnya anak-anak ustazah silakan mengerjakan halaman 17 buku paket ya. Kerjakan saja nomor satunya. Ditulis di buku tulis. Nah, nomor 1 ustazah kasih contoh nih. A. Lumba-lumba mengambil oksigen dari udara dengan mengeluarkan kepalanya ke atas air. Dari pernyataan tersebut, anak-anak ustazah bisa membuat 2 kalimat tanya. Terserah mau pakai apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Sesuai dengan pernyataan yang tepat atau sesuai. Ya, misalnya nih, siapa yang mengambil oksigen dari udara? Jawabannya adalah lumba-lumba. Kemudian, bagaimana cara lumba-lumba mengambil oksigen dari udara? Nah, itu sudah dapat dua contoh kalimat tanya. Nah, untuk selanjutnya anak-anak ustazah lanjutkan lagi ya. Jangan lupa
ditulis di buku tulisnya. Baik, sampai sini dulu pembelajaran kita. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.